Halo Indonesia, saya Krisyanto Yin Oni, salam NKRI. Kali ini saya ingin paparkan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air beberapa kejanggalan yang saya temukan seputar isu kudeta Partai Demokrat. Ya, saya ingin paparkan beberapa kejanggalan yang saya temukan ini untuk menjadi bahan analisis kita bersama-sama. Yang pertama, kejanggalan yang saya temukan, awal isu kudeta Partai Demokrat mulai dihembuskan, Bapak Jokowi diam saja. Itu kejanggalan yang pertama. Kemudian katanya ada orang-orang Partai Demokrat, orang-orang kader senior Partai Demokrat yang dipecat oleh AHY bertemu dengan Pak Muldoko. Ya, ini juga sempat menjadi heboh ya. Ini juga sempat menjadi heboh. Kemudian Pak Muldoko menanggapi seperti ini. Oh, mereka datang kepada saya, kita santai sambil ngopi, nggak usah baper. Ya kan? Statement Pak Muldoko seperti ini seolah-olah memberikan kepada kita kisi-kisi bahwa Pak Muldoko tidak terlibat di dalam kudeta Partai Demokrat seperti yang diisukan. Nyatanya Pak Muldoko memang ada di dalamnya. Ini kejanggalan kedua. Kemudian kehebohan ketiga lagi, AHY atau Pak Agus Harimurti Yudhoyono katanya menyurati Pak Jokowi. Menyurati Pak Jokowi untuk meminta konfirmasi apakah benar ada orang di lingkaran pemerintah yang terlibat di dalam upaya kudeta Partai Demokrat. Tapi Pak Jokowi juga diam saja. Pak Jokowi tidak menanggapi. Bahkan sampai saat ini Pak Jokowi masih diam saja terkait isu kudeta Partai Demokrat yang masih bergulir bahkan semakin memanas saat ini. Janggal sekali. Kenapa Pak Jokowi diam saja? Kenapa Pak Jokowi tidak menanggapi sepatah kata pun? Kemudian ada KLB di Deli Serdang. Tiba-tiba ada berita, ada breaking news. Pak Muldoko ditetapkan sebagai ketum Partai Demokrat versi KLB. What? Ceritanya dari mana? Prosesnya seperti apa? Kok tiba-tiba seorang Muldoko yang tidak ada hubungannya dengan Partai Demokrat, yang tak ada hubungannya, hubungan emosionalnya dengan Partai Demokrat, diangkat menjadi ketum Partai Demokrat? Itu nggak masuk akal, guys. Nggak masuk akal, bro. Nggak masuk akal, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Nggak masuk akal sama sekali. Nah, ini kejanggalan ketiga. Ya, kejanggalan ketiga atau keempat. Kejanggalan berikutnya. Setelah KLB, setelah Pak Muldoko terpilih dan ditetapkan sebagai ketum Partai Demokrat versi KLB, keesokan harinya ada seorang peserta KLB konon menghadap AHY. Kemudian mengaku bahwa dia terpaksa ikut karena diiming-imingi duit 100 juta. Wow, luar biasa. Nampak sekali Pak settingannya Pak. Terlalu kasar Pak. Ya, terlalu kasar. Alur ceritanya terlalu kasar. Saya jadi teringat Pak Sandiaga Uno waktu masa kampanye katanya mengunjungi para korban banjir. Ternyata yang difoto yang katanya korban banjir itu entah masyarakat dari mana, dibayar berapa, badannya itu digosok lumpur ya, digosok lumpur.
Sayang sekali cuma depannya digosok lumpur, belakangnya tidak digosok lumpur, ketangkap kamera juga. Ngaco. Ini kok persis ya dengan orang yang ngakunya peserta KLB datangi AHY, mengaku terpaksa ikut karena diiming-imingi duit 100 juta. Lalu AHY terima begitu saja. Wow, aneh ya. Kok aneh sekali ya. Itu orang ikut KLB itu pengkhianat. Lalu dia datang dengan alasan dia terpaksa ikut karena diimingi uang 100 juta. Lalu AHY welcome aja gitu. Apa nggak aneh? Ini kejanggalan keempat. Ya, mari kita jadikan bahan analisis. Masih ada lagi kejanggalannya. Ya, kemudian yang terakhir, ada seorang ibu, katanya bupati, itu ngancem mau nyantet Pak Muldoko. Wow. Wow. Jelas sekali dramatisirnya. Ya, jelas sekali dramanya. Gitu loh. Jadi udahlah. Ya, saya nyaris memastikan bahwa gejolak dalam tubuh Partai Demokrat saat ini itu semua drama, ya. Drama kudeta yang disutradarai oleh Pak SBY. Maksud dan tujuannya apa? Maksud dan tujuannya adalah sebelum memasuki masa pemilu nanti, pokoknya nama Demokrat terus menjadi bahan perbincangan, terus menjadi bahan perbincangan. Ini semua demi mengangkat nama Demokrat. Why? Saya Kristianto Yen Oni, saya akan berdiri sebagai dan bersama rakyat jelata akan tenggelamkan Demokrat versi apapun. Saya tak peduli. Awalnya saya mulai merasa bersalah. Wah, ternyata Partai Demokrat bukan punya Pak SBY. Ternyata orang-orang yang mendirikan Partai Demokrat dizolimi. Waduh, saya mulai iba, saya mulai kasihan, saya mulai rasa bersalah. Dan saya mulai tergiur dengan opini bahwa memang Partai Demokrat butuh diselamatkan. Jadi saya harus mendukung Partai Demokrat versi KLB. Karena orang-orang Demokrat versi KLB ini adalah orang-orang senior yang terzalimi dari Partai Demokrat. Saya mulai melihat, ya, mengamati lebih dalam lagi. Ternyata ini semua settingan. Teman-temanku, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, inilah kejanggalan-kejanggalan yang saya temukan. Coba kita jadikan bahan analisis. Bahwa ini semua hanyalah drama kudeta. Drama kudeta yang disutradarai oleh Pak SBY. Dan kemudian Pak Muldoko mungkin terjebak di dalam drama kudeta tersebut. Pak Muldoko mungkin terjebak di dalamnya. Ataukah mungkin secara sadar Pak Muldoko ada di dalamnya. Tapi ini juga suatu hal yang aneh dan janggal sekali. Pak Muldoko berada di KSP, ya, sebagai kepala KSP. Masa iya melakukan hal yang jelas merugikan nama baik pemerintah, melakukan hal yang jelas akan memperkeruh situasi bangsa dan negara, melakukan hal yang jelas akan menjadi kerugian moral bagi citra Bapak Presiden Jokowi. Masa iya sih? Jadi isu kudeta Partai Demokrat dari awal hingga ada KLB, hingga kemarin ada peserta KLB yang ketemu AHY katanya terpaksa ikut karena diimingi duit 100.000. Kemudian ada seorang ibu bupati yang katanya ngancam santet Pak Muldoko. Semua itu hanya drama saja. Drama kudeta. Dan mereka semua adalah pemain dramanya. Maksud dan tujuannya agar nama Demokrat terus menjadi perbincangan. Mendekati masa-masa politik. Dengan begitu mungkin akan
timbul ibah dari hati masyarakat untuk bersimpati kepada Partai Demokrat. No, rakyat jelata tetap pada prinsipnya. Tenggelamkan Demokrat 2023-2024. Saya yang katakan itu, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI.